Yang akan berbicara adalah Bang Andi Malarangeng selaku Sekretaris Majelis Partai dan juga Sekjen Partai Demokrat yang juga anggota tim 8, Bang Teguh Rifki. Silakan Bang Andi. Ada juga Bung Tirta kan? Bung Tirta juga anggota tim 8 juga. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam teman-teman semua. Ini kami adalah anggota-anggota MTP, ditambah juga lagi ada Bung Tirta sebagai anggota tim 8. Ada juga Bang Sekjen di sini yang juga anggota tim 8. Tadinya ada anggota tim 8. Nah, baru saja Majelis Tinggi Partai Demokrat dipimpin langsung oleh Ketua MTP yaitu Pak SBY, juga dihadiri oleh Wakil Ketua MTP yaitu Ketum AHY, mengadakan rapat. Baru saja kita selesai mengadakan rapat, dan di dalam rapat tersebut kami membahas mengenai koalisi, posisi Partai Demokrat dalam koalisi perubahan, dan tentu saja tentang calon presiden yang didukung oleh Partai Demokrat. Memang dalam ADART Partai Demokrat, kewenangan tentang koalisi partai maupun juga pencalonan calon presiden dalam Pilpres itu ada di Majelis Tinggi Partai. Sehingga tadi Majelis Tinggi Partai melakukan rapat membahas mengenai tersebut, yaitu membahas mengenai posisi Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan dan persatuan serta pencalonan calon presiden yang tadinya tentu saja Saudara Anies Baswedan. Nah, setelah rapat dilakukan, kemudian Majelis Tinggi Partai memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam koalisi perubahan dan persatuan KPP karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Demikian dua keputusan dari rapat Majelis Tinggi Partai yang baru saja berlangsung malam ini di Cikeas. Itu saja. Teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, teman-teman silakan untuk sesi pertama 3 pertanyaan dulu, silakan angkat tangan. Ya, 1, oke, 2, 3. Selamat malam Pak, saya Teh dari ICPT Indonesia. Pak, ini mau nanya soal, sekarang kan artinya sudah keluar dari koalisi, apakah nanti kemungkinan nantinya Partai Demokrat akan membangun poros sendiri atau akan bergabung dengan koalisi yang sudah ada, seperti kemarin sudah ketemu dengan PDIP dan juga komunikasi dengan Pak Prabowo. Terima kasih. Baik, kita langsung aja ya. Dengan keputusan menyatakan tidak lagi berada pada koalisi perubahan dan persatuan, dan demikian tidak lagi juga mendukung Saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden, kami tidak lagi juga terikat pada piagam kesepakatan yang ditandatangani oleh ketua umum partai dengan ketiga umum ketua partai dalam koalisi perubahan persatuan itu. Dengan demikian maka Partai Demokrat setelah rapat ini mungkin dalam 2-3 hari ke depan sudah bebas untuk membangun komunikasi dan berkomunikasi dengan partai-partai lain dalam rangka membangun koalisi menuju Pilpres 2024. Kira-kira begitu. Nah, tentu saja nanti Mas Ketum lah yang bersama jajaran DPP yang kemudian berkomunikasi dengan pihak-pihak lain, partai-partai sahabat yang lain dalam rangka membangun koalisi tersebut. Ya, pertanyaan selanjutnya.
Selamat malam, Bang Andi dan jajaran Partai Demokrat lainnya. Saya Santi Dewi dari Cidentan. Ada dua pertanyaan, Bang. Yang pertama, tadi Pak SBY sempat menyebutkan ada menteri aktif di kabinet Pak Jokowi yang aktif melobi Demokrat untuk membentuk suatu koalisi baru. Sebenarnya ini sudah disampaikan oleh PLT Ketum salah satu partai yang bersangkutan. Kalau hanya P3 dan Demokrat itu suaranya tidak cukup. Tapi kalau dengan PKS itu bisa jadi satu baru. Bolehkah diungkap siapa menteri aktif yang bersangkutan, Bang Andi? Kemudian yang kedua, berarti secara otomatis tim 8 ini bubar ya, Bang? Setelah Demokrat mencabut dari keberadaan piagam yang sempat ditandatangani oleh itu saja. Terima kasih. Kalau soal tim 8 otomatis bubar, karena memang kita tidak lagi berada di situ. Ya toh? Nah, kalau soal siapa, Pak SBY saja lah yang tahu. Tapi yang jelas bahwa kami membuka komunikasi dengan partai-partai lain dalam rangka koalisi Pilpres 2024. Nah, bagaimana dengan siapa? Ya tentunya mungkin tadi kata Pak SBY 2-3 hari ini kita tenang-tenang dulu. Setelah itu silakan kita sudah membuka komunikasi dengan teman-teman lain. Bisa. Ya, terakhir sebentar untuk sesi 1. Ya, terima kasih Pak Andi. Mau tanya, baru saja PDIP melalui Pak Said Abdullah bilang kalau PDIP membuka pintu bagi Partai Demokrat. Nah, sebelumnya Mas Ahy dan Mbak Puan juga sudah menggelar pertemuan. Nah, ini apakah Demokrat akan mempertimbangkan tawaran PDIP itu? Apakah ada rencana pertemuan lanjutan antara Mas Ahy dan Mbak Puan lagi untuk membicarakan hal-hal selanjutnya? Sekian, Syifa dari Tujuan Jaka. Terima kasih. Pada dasarnya kita menyambut baik kalau ada sinyal-sinyal untuk berkomunikasi dari teman-teman dari partai lain yang tentu saja dalam konteks koalisi Pilpres 2024 nanti kami menyambut baik. Karena itu nanti tentunya Ketum dan jajaran DPP mungkin akan, kan sekarang sudah ada kontak-kontak sebelumnya kan. Kalau dengan PDIP sudah pernah ketemu dengan Mbak Puan, ya, dan kemudian pasti Sekjen, Bang Sekjen ini sudah punya kontak dengan Sekjen PDIP. Ya, silakanlah nanti Pak Sekjen, mana Pak Sekjen? Pak Sekjen silakan berkomunikasi Sekjen dengan Sekjen mungkin dan segala macam kalau pertemuan-pertemuan ke depannya. Tapi karena sekarang dengan ini kami bebas untuk membuka komunikasi. Silakan saja juga dengan partai lain tentu saja. Ada Pak Sekjen di sini, ada jajaran nantinya, kira-kira begitu. Ya, untuk sesi 2 ada 3 orang, silakan. 1, 2, Kumparan. Ya Mas Andi, saya hanya dari Kumparan. Ini mau menanyakan apakah Demokrat nantinya akan memberikan syarat nih untuk partai-partai lain yang untuk bergabung menjadi koalisi baru. Nah, apakah Demokrat meminta agar Mas Ahy sebagai capres atau terbuka jika misalnya bergabung dengan koalisi yang sudah ada untuk memasangkan Mas Ahy menjadi cawapres? Dari dulu ketika kami berkoalisi, termasuk dengan waktu koalisi perubahan dan persatuan ini, kami tidak pernah mengajukan syarat-syarat apapun. Kita komunikasi aja. Dari komunikasi itu kan kemudian akan muncul pembicaraan lebih lanjut, yang lebih dalam. Karena itu sekali lagi dari dulu dan kedepannya juga kita tidak pernah mengajukan syarat-syarat. Tapi yang penting komunikasi, terbangun chemistry, terbangun visi yang sama tentang bagaimana koalisi ini arahnya bagaimana, sehingga kemudian kita bisa bersama-sama menuju Pilpres 2024. Insya Allah, dan kita harapkan sukses. Ya, selanjutnya Bella. Bang Andi, izin Bella dari CNN TV Indonesia. Mana Bella? Oh, sorry. Bang, ini kan berarti sekarang Demokrat posisinya terbuka dengan semua partai begitu. Dengan sudah bertemu dengan Mbak Puan, dengan Pak Prabowo, dan juga ada teman koalisi lain yaitu PKS yang memang cukup akrab dengan
Bang Sekjen gitu, apakah juga akan menarik PKS untuk bersama dengan Demokrat, karena kan dari kemarin lobby-lobbynya juga kayaknya PKS sama Demokrat satu hati gitu. Jadi Terima kasih. terima kasih sekali lagi. Tadi ditanyakan soal PDIP, tapi komunikasi juga sebelumnya kan kita juga sudah ada komunikasi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo sempat ke Pacitan bertemu juga dengan Pak SBY, dan kalau ke depan nanti bisa sekali juga kita kemudian berkomunikasi dengan teman-teman yang di dalam koalisi apa namanya sekarang itu, koalisi Indonesia Maju ya. Nah, itu sangat terbuka. Teman-teman juga, mereka juga punya nomor-nomor telepon dari pejabat-pejabat teras Partai Demokrat, teman kita juga ada, sehingga sekali lagi kami terbuka. Kalau dengan PKS tentu saja itu juga sahabat, bisa saja, tentu saja akan ada komunikasi lebih lanjut. Tapi sekali lagi setelah rapat ini mungkin kami dalam 2-3 hari ke depan kita lihat, nanti mungkin dalam 2 minggu, seminggu, 2 minggu atau bagaimana kita lihat lagi. Itu. Ya, selanjutnya. Ya, selamat malam Pak. Kami dari Tirto. Ini kita tanggapan soal Demokrat kembali gagal dalam calon ada di Pilpres 2024. Di pemilu 2014 lalu kan hasil konvensi gagal diusung pemilu 2014 pemilu 2019. Mas AHY gagal menjadi Pilpres 2024. Ini Mas AHY berpotensi besar gagal menjadi peserta Pilpres. Kemudian bagaimana respon Demokrat menghadapi situasi seperti ini? Lalu apa ada upaya dari Demokrat agar kejadian 2014 dan 2019 ini tidak terulang kembali? Namanya usaha, namanya ikhtiar, tidak boleh ada putus asa. Namanya usaha harus terus bersungguh-sungguh. Ketika kita berkoalisi, kami bersungguh-sungguh mensukseskan kesepakatan yang apa yang kita sepakati, baik itu untuk capres maupun kemudian nanti cawapresnya, capres-cawapres, tapi juga tentang platform dari koalisi tersebut. Bahwa kadang-kadang dalam politik, kadang-kadang upaya itu belum berhasil, mungkin sukses yang tertunda. We never know, ke depan Mas AHY masih muda. Jadi ke depan masih panjang. Demokrat pun juga sekarang anak-anak muda, kebanyakan anak-anak muda, termasuk kalau saya di sini termasuk paling tua sudah. Jadi ke depan masih panjang ini. Yang penting bagi kita Demokrat bersama-sama dengan partai-partai lain membangun negara kita yang tercinta ini untuk kemajuan Indonesia. Kita Merdeka, silakan satu lagi ya. Bang Andi, maaf saya Alma dari Merdeka.com. Tadi kan disebut juga P3, PKS dan Demokrat ada kedekatan dan membuka juga komunikasi. Terlebih juga tadi Pak SBY juga bilang ada menteri aktif yang melobi dan berkomunikasi untuk 3 partai ini membuat poros baru. Nah, apakah poros baru ini untuk mengakomodir duet antara Mas Sandi dengan Mas AHY, dan apakah duet itu juga sudah dibahas di dalam rapat tadi? Terima kasih. Rapat tadi hanya membahas mengenai posisi Partai Demokrat di dalam koalisi Perubahan dan Persatuan, yang kemudian kita tidak lagi menyatakan tidak lagi berada di situ. Kemudian juga mencabut dukungan terhadap Saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. Itu saja. Urusan bagaimana koalisi-koalisi depan, kita membuka komunikasi. Nah, nanti kita dengar, kalau kami dari Majelis Tinggi biasanya komunikasi dengan DPP, Pak Sekjen, Ketum maupun jajaran yang lain. Nanti mereka kemudian melaporkan kepada Majelis Tinggi, ini ada komunikasi begini nih, ada tawaran-tawaran semacam begini dan sebagainya. Sudah kita tindak lanjuti, dan kemudian mereka melaporkan ini arahnya yang terbaik. Kalau arah yang ini begini, kalau yang arah begini, kemudian dirapatkan di Majelis Tinggi, arahnya yang kesini kita akan lakukan. Ya, baru kemudian kita nyatakan kita berada dalam koalisi yang mana. Itu baru. Tapi sekali lagi, step by step. Sekarang ini, malam ini, urusannya keputusan 2 hal itu. Demikian teman-teman. Satu Bang Andi, boleh Satu lagi dulu yang sebelah sana. Oke, silakan. Ini kan nantinya Partai Demokrat akan bergabung ke parpolnya gitu ya.
bakal jadi pertimbangan atau alasan strategis untuk bergabung ke parpol yang akan dipilih nanti? Terima kasih. Tentu saja kita berkomunikasi dulu, kita membicarakan mengenai visi misi masing-masing partai, dan kemudian kita lihat tentu saja ada calon presidennya, kemudian bagaimana peran kita dalam koalisi tersebut. Tapi selebihnya lebih baik kita step by step, yaitu kita lagi pula begini, bagi kami juga ada dua hal ini, pilpres tapi ada juga pileg. Energi kami juga, fokus kami juga untuk pileg tidak boleh dilupakan. Pilpres cuma salah satu, dan karena itu kita step by step dulu. Nanti setelah itu kita lihat dengan teman-teman laporan dari DPP nantinya, ketum dan jajarannya tentang komunikasi-komunikasi yang sudah dibangun. Kalau kita bicara dalam 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan, karena kan pendaftaran pilpres itu kira-kira 6-8 minggu lagi, akhir Oktober sampai awal November. Pada titik itu kan kemungkinan, ya siapa tahu dalam 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan sudah ada titik terang kemana arahnya, tentu saja dengan alasan-alasan dan sebagainya yang akan disampaikan kepada majelis tinggi, dan kemudian majelis tinggi memutuskan. Kira-kira begitu. Ya, teman-teman, terima Cukup kasih. ya. Bang Ay, Terima kasih. Terima kasih juga yang kami hormati para representasi kita kan, Demokrat. Kalau masih ada pertanyaan, teman-teman silakan nanti masing-masing saja.